Di sini di Filipi 2 nomor 7, di Filipi 2 ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Apa yang dia kosongkan ini? Organ tubuhnya kah? Atau keilahiannya kah? Atau apanya yang dikosongkan ini? Dengar dulu. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Kira-kira dia taat sampai mati di kayu salib itu, dia taat sama siapa itu? Tidak mungkin dia taat sama dirinya sendiri. Ini berbahaya lagi, ini lebih stres ini. Ini bukan masuk logika tetapi masuk logila ini. Jadi dua itu yang Mbak jelaskan itu. Yang pertama, apanya yang dikosongkan. Yang kedua, dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib ya. Nah, ini dia taat kepada siapa sampai mati di kayu salib ini? Jangan katakan dia taat kepada dirinya sendiri. Ini bukan logika tapi logila ini, Mbak. Pusing saya ini. Kalau Mbak Mikana katakan bahwa dia taat kepada dirinya sendiri, nggak usah kasih tunggu, biar saya turun sendirilah. Lama-lama pusing lagi saya. Silakan. Oke, saudara-saudaraku. Ya, sudah. Tertawalah sepuasmu sebelum engkau menangis. Lanjut. Enggak. Jangan kasih kendor. Oke, jadi udah minum kopi dia. Wis, besar kali kelasnya. Oke. Takut tiba-tiba jawabannya dia taat kepada dirinya sendiri. Serius, sumpah saya turun sendiri, Mbak. Awas kalau bilang dia taat sama dirinya sendiri ya. Iya. Jadi Tuhan Yesus taat kepada siapa? Kepada hukumnya. Ya, kepada hukumnya yang sudah dia tetapkan, dia keluarkan di perjanjian lama, yaitu di Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 nih. Jangan ke situ, Mbak. Nanti saya tanya. Kan kamu tanya dia taat kepada siapa? Sabar. Oke, boleh ke situ tapi hati-hati. Nanti saya tanya keturunan Yesus loh. Di Yesaya 53 itu ada keturunannya. Sebentar dulu, entar. Oke, silakan. Ya. Silakan. Keturunan bukan berarti secara harfiah dia beranak pinak. Walah. Originalnya apa? Udah dengar dulu, ya. Oh iya, oke. Kalau dia tidak taat sampai mati di atas kayu salib, dia telah menjadikan dirinya adalah pembohong, Tuhan yang pembohong. Nggak mungkin Tuhan itu pembohong. Karena sebelum dia datang ke dunia, disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga, dia sudah memberikan nubuatan kepada para nabi bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan meremukkan kepala ular, ya, kepala si iblis. Jadi di mana itu dilakukan? Di atas kayu salib lah. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, artinya dia telah membatalkan nubuatannya sendiri. Kan nggak mungkin Tuhan membatalkan nubuatan sendiri. Makanya dia taat kepada hukumnya yang sudah dikeluarkan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Hukumnya itu nggak bisa dia langgar. Dia nggak bisa bertentangan dengan hukumnya. Haleluya, menyala bosku. Bukan ini yang saya tanya, dia taat kepada Tuhan siapa, bukan kepada hukumnya. Lah, dia itu jawabannya dia taat kepada hukumnya sendiri. Gimana sih abang ini? Nggak nyambung, makanya. Oh, jadi Tuhannya Yesus ini hukumnya sendiri. Punya pikiran, makanya dari tadi tanya terus bingung. Mbak Mikana. Oke, tadi Mbak Mikana katakan bahwa Yesus itu tidak berbohongnya. Kalau saya buktikan dia berbohong bagaimana? Kalau saya buktikan dia berbohong bagaimana? Ya, kalau tidak terbukti, kalau tidak terbukti berarti kamu itu pembohong, kamu itu tidak punya pikiran. Oke, saya pembohong, saya sudah open cam. Oke, kita buktikan ya. Yohanes, kita buka. Waktu Lazarus dibangkitkan, kita buka. Yohanes 11 berapa ya? 11:1 ya. Oke. Kalau seandainya terbukti Yesus berbohong, bagaimana Mbak Mikana? Mbak Mikana yang turunnya. Walah. Oke. Kamu aja di selas nggak paham, apalagi untuk membuktikan sesuatu. Udah jauh lah itu dari nalar. Silakan. Yohanes 11 nomor keempat, baca. Kita buktikan kalau Yesus berbohong atau tidak. Ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan.
Oke, sabar. Kita dengar, perhatikan baik-baik ya. Kita telah baik-baik. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini perkataan Yesus ya. Penyakit itu tidak membawa kematian. Ingat, penyakit itu tidak membawa kematian. Tetapi di nomor 14 Yesus berkata, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Iya, oke. Di situ poinnya Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi kenapa di ayat 14 Yesus katakan Lazarus sudah mati? Apakah perkataan Yesus meleset? Oke. Ya, baca lagi di Yohanes 11 ayat 43, Lazarus mati atau bangkit? Bangkit atau hidup? Berarti kan dia hidup, artinya dia nggak mati selamanya, nggak ada mati selamanya di situ, dia hidup. Makanya akan penyakitnya itu akan membawa kemuliaan Allah. Iya, pelan-pelan dulu, saya tahu. Dia tidak ada yang berbohong di ayat 1, di situ. Dengar dulu. Di ayat 4, Yesus berkata, ini Tuhan berkata loh, Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tuhan berkata begitu ya. Ini perkataan Tuhan tidak mungkin berbohong. Tetapi kenapa di ayat 14-nya Tuhan sendiri mengatakan Lazarus sudah mati. Mau dia tidur, mau dia apa, tetapi kenapa berbeda? Kalau Mbak katakan bahwa mati itu bukan karena mati yang seperti mati kita, maut, begitu bukan. Mati itu karena tidur dibangkitkan. Berarti Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati, hanya membangunkan orang yang tidur. Kalau membangunkan orang yang tidur, anak saya juga bisa. Setiap pagi bangunkan saya tidur itu. Apakah anak saya kalau Tuhan? Kalau tidur itu masih ada nafas. Ya, masih lah, kan nggak ada nafasnya. Mati dong. Weh, bagaimana tidur nggak ada nafas? Mbak Mikana, coba Mbak Mikana tidur di perut hidungnya begini. Besok pagi langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kamu aja begitu. Selamatullah Mbak Mikana. Begitu. Iya, tidur pasti ada nafas lah. Begitu Mbak Mikana. Jadi bagaimana itu? Coba Mbak Mikana. Yesus di ayat keempat dia katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi di ayat 14 Lazarus sudah mati. Kenapa berbeda perkataan Tuhan ini kalau bukan berbohong? Coba Mbak Mikana jelaskan coba. Apakah sasaran perkataan Tuhan ini meleset? Ayo coba, saya mau dengarin. Tidak meleset karena gini ya. Kalau di dalam Tuhan kan manusia itu tetap kayak tertidur gitu karena Tuhan Yesus pasti bisa membangkitkannya. Tapi maksudnya di sini penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu penyakit itu akan memuliakan namanya gitu ya. Karena di ayat selanjutnya dia akan bangkit, dia hidup. Lazarusnya. Iya, dia hidup. Iya. Maka dia nggak mati selamanya toh. Nggak mati tetap bukan masalah mati selamanya. Terus mati kan, tapi kan dia kebangkit, dia hidup. Maka disitulah nama Tuhan Yesus dimuliakan. bangkitkan Lazarus itu dalam keadaan tidur atau keadaan mati? Saya tanya dulu. Oke, begini saja. Kita baca aja langsung ayat selanjutnya ya. Silakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi maksudnya di situ ya, memang betul Lazarus itu kan dia dibangkitkan Tuhan Yesus, dia hidup. Iya, saya tahu. Tapi Yesus membangkitkan dia itu, Lazarus itu tertidur atau mati? Iya mati, tapi kan dia hidup.
Iya, masalah dia hidup, tapi di ayat pertama penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ternyata dia mati kan? Setelah itu Yesus bangkitkan ulang kan? Tapi tetap Tuhan Yesus dimuliakan karena dia bangkit kan? Iya, tapi nggak kan mati terus kan? Tapi kan iya betul. Nggak Karena mati terus, apa? saya tahu. Iya, tapi kan dia bangkit toh, dia hidup toh. Iya, dia hidup, tapi kan begini di ayat pertama dikatakan begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Enggak, sekarang kan? Lazarus hidup atau enggak? Lazarus hidup bangkit atau tidak? Iya, Lazarus bangkit. Dengar Ya dulu. berarti di situlah Tuhan Yesus dimuliakan karena dia bangkit, dia hidup. Saya baca, bentar. Bentar, saya baca. Sebentar, saya baca. Oke, di ayat keempat, sebentar saya baca, jangan potong. Di ayat keempat, kata Yesus, ketika Yesus mendengar, saya pakai kata Tuhan lagi ini. Ketika Tuhan Yesus Maha Pencipta mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini perkataan Tuhan ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Begitu kita berlanjut sampai ke berkata dengan terus terang, ini terus terang pula, Lazarus sudah mati. Dan ke ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Masa orang mati Tuhan bersyukur? Mbak saja, Mbak Mikana punya keluarga mati, terus saya katakan syukur. Ya karena Tuhan Yesus bangkitkan dia toh, karena Tuhan Yesus bangkitkan dia, karena bagi Tuhan Yesus itu ya, Tuhan Yesus itu maha kuasa, dia membangkitkan Lazarus. Jadi membangkitkan Lazarus ini ada dua, Lazarus tertidur atau mati. Kalau Lazarus mati berarti perkataan Tuhan Yesus meleset. Ya bagi Tuhan kita tidur, kalau bagi manusia ya kita mati. Tapi kalau bagi Tuhan kan tidur, kan Tuhan itu yang punya segalanya. Dia yang punya kehidupan dan kematian. Waduh. Macam Mbak Mikana begitu. Tidak boleh menambah-nambahkan ayat, tidak boleh mengurangi ayat. Yakin? Tidak ada saya kurang-kurangi, karena Tuhan Yesus Kristus berfirman, dialah yang mematikan dan menghidupkan. Artinya dia punya segalanya. Milik dia semua mana? Gitu loh. Dia tidak punya segalanya. Mana? Hati-hati, jangan katakan dia tidak punya segala-galanya. Matius 28 ayat Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus Kristus yang berfirman, ya Tuhan Yesus Kristus berfirman, dialah yang punya kerajaan surga. Dia berkuasa di surga maupun di bumi. Jadi dia punya segalanya. Yakin. Saya tanya sama Anda jawab jujur. Tuhan Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Saya tahu. Tapi saya boleh tanya dulu sama kamu. Saya boleh tanya dulu sama kamu satu saja. Boleh? Boleh. Ya, Tuhan Yesus itu kan maha tahu, maha segalanya. Maha tahu. Tuhanmu juga maha tahu enggak? Maha tahu enggak? Maha mengetahui enggak? Yesus bukan maha tahu, dia tidak tahu hari kiamat kok. Mana ayat Yesus tahu hari kiamat? Kita buktikan. Ya. Ini saja Mbak tidak bisa menjelaskan kepada saya ini bahwa Lazarus ini mati atau tidur. Mbak putar kiri putar. Untung saya ini pelatih komedi putar. Kalau tidak saya ikut terputar lagi. Bentar. Iya, bentar saya buka ayatnya dulu. Oke, saya buka tentang hari kiamatnya. Kenapa minta bantu Sarenda nih? Mau kasih macet dua-dua? Oke, Matius 24 nomor 36. Silakan dibaca. Oke, saya baca ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun. Serenda, mute dulu. Mute Serenda. Mbak Mikana. Iya. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Bukan Bapa 3 orang, hanya Bapa sendiri. Berarti Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus Gimana di situ Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat? Atau bukan? Tuhan Yesus di situ Bapa itu sendiri, karena hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Karena itu hanya Tuhan Yesus yang tahu, karena Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ini gimana sih kamu? Kalau Mbak Mikana dengar dulu. Bentar. Bahwa Tuhan Yesus itu Bapa itu sendiri. Dengar dulu, bentar.
Di situ kan tidak ada Tuhan Yesus Kristus menyatakan, ya salam. Tidak ada Tuhan Yesus menyatakan aku tidak tahu hari kiamat. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena apa? Ya, Bapa Anak itu pun kan tidak Tuhan. tahu. Anak pun tidak Anak tahu. itu siapa? Kata ini. Yesus bukan anak Allah, bukan. Kan di situ. Tar dulu. Artinya kan Tuhan Yesus Kristus kan, ya, memberikan kita, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi malaikat tidak tahu anak itu siapa. Kami orang-orang Kristen, anak-anak itu, ya. Terus hanya Bapak. Bapak itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tertulis 2 Tesalonika 2:16. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristuslah yang datang juga di hari kiamat. Wahyu 20. Nih, kamu nanti akan dihakimi di depan Tuhan Yesus, ya. Ayo loh. Akan campakkan kau ke belerang kalau kau tidak bertobat. Kalau katakan Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nanti timbul pertanyaan baru, Tuhan siapa Maria sama Tuhan Yesus? Bentar dulu. 2 Tesalonika 2:16. Bukan saya mengatakan, tapi Alkitab, dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa, ya. Berarti bertentangan dengan Lukas 2 ayat 11. Bentar. Ya. Ya, silakan. Jadi Tuhan Yesus itu kan Allah yang maha mengetahui, karena dia sendiri yang tahu hari kiamat. Nah, saya bertanya balik dong satu saja sama kamu, apakah Tuhanmu juga maha mengetahui? Selesaikan dulu ini, gampang. Bentar dulu, saya boleh bertanya satu saja. Gampang. Iya, tentang ini. Apakah juga Tuhanmu maha mengetahui? Saya tahu. Gampang apakah itu. Tuhanmu maha mengetahui? Iya, jawab. Gampang itu. Gampang. Tuhanmu maha mengetahui. Nanti saya bilang Tuhanmu tahu, maha ditanya mengetahui lagi. Iya, Tuhanmu maha mengetahui enggak? Ya, namanya Tuhan kan maha mengetahui. Oke, Masa saya mau tanya Nah, atau tanya lagi kan? 16. Atau 16, saya mau tanya. Loh, gimana ya ini? Bukan begitu Mbak Mikana, sabar sebentar. Saya mau tanya, 1 detik, 1 atau detik, bah, 2 detik, ya? 2 detik. Iya, saya mau tanya, saya atau tahu, bah. Iya, 2 16, detik. silakan bacakan. Iya, sebentar, 2 detik. Bacakan, 2 detik. udah, Oke, saya udah nanti jawab dari tadi pertanyaanmu. Iya, 2 detik. Cepat. Mbak Mikana ini gimana? Iya, sebentar, nanti setelah itu saya jawab. Ehonya dikecilin sedikit bang, sakit kali telingaku sound cardmu itu. Kamu tutup saja matamu itu. Loh, kok mata orang kupingnya yang sakit? Begini, Makanya Mbak aku bilang Mikana. kau itu gak Sabar, berpikir. oke, Orang oke, kupingnya oke, yang sakit begini. kau suruh tutup mata. Begini Gimana Mbak ini? Mikana. Kalau Mbak Mikana katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nanti akan kira-kira tua siapa Yesus sama Maria itu dia, Mbak. Kan bingung di situ. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu, tua mana Maria sama Abraham? Ya, Abraham. Oke, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 58. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Haleluya. Berarti Mak lebih tua daripada anak. Berarti anak lebih tua daripada Mak. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-5 juga. Jadi Tuhan Yesus Sabar, Kristus diam dulu, Sarinda. ketika dia datang ke dunia, bukan berarti di situ dia baru ada. Makanya kamu mikir, bro. Iya, berarti Maria ini Yesus ini lebih tua daripada ibunya Maria. Ya udah, aku Sarenda, jawab dulu. Aku mau kamar mandi dulu. Oke, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5, di situ Tuhan Yesus sendiri berkata, kemuliaan yang Sarenda, saya tanya cuma simpel saja. Ini Saya tanya simpel. Kan kamu nanya tua mana Maria sama Yesus, betul? Iya, Maria sama Yesus tua mana? Oke, aku jawab ya pakai ayat nih. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-5, di situ Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, coba bukalah baca. Nah, sebelum dunia ini ada, aku tuh udah ada gitu ya. Iya, terus apa jawabannya yang saya tanya? Tua siapa? Yesus. Maria sama Yesus. Dengarin, aduh. Tuhan jawab Yesus saja. Keberisik kali abang ini ya. Dia bertanya tapi kok. Oke. Tua mana Maria sama Yesus? Yesus itu udah ada sebelum dunia ini ada. Nah, ketika dia datang ke dalam dunia, dia dilahirkan lewat Maria itu. Ya gitu ya. Kalau mengatakan tua, Tuhan Yesus udah ada sebelum dunia ini ada, bahkan nenek moyangmu itu atau kamu ini ditanya kemana, lari kemana? Saya tanya tua siapa, Maria sama Yesus. Katakan Tuhan Yesus yang tua. Udah lebih ada, kok nggak nyambung kau? Berarti Yesus yang lebih tua daripada ibunya itu.
Iya, Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Wah, ini saya ngomong sama orang gila semua. Masa anak lebih tua daripada ibunya? Lama-lama saya gila juga di sini nih. Aduh, kalau aku moderator di sini udah kukik kau lama-lama biar gantian yang lain. Bukan di mana, Sarenda, kamu sama ibu kamu tua siapa? Karena Tuhan Yesus itu bukan manusia seperti kau yang baru dilahirkan kemarin, yang baru ada kemarin. Tuhan Yesus bukan manusia. Habis Tuhan Yesus itu siapa? Ayam. Kamu kira Tuhan Yesus itu ayam? Tuhan yang Maha Kuasa sebelum dunia ini hadir. Memang botol. Bukan botol. Kamu kira Tuhan Yesus itu siapa? Bukan manusia, karena terus ayam. pikiranmu itu terbatas. Pikiranmu itu hanya jalan di tempat. Coba kamu buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca situ. Itu Tuhan Yesus sebagai manusia atau sebagai ayam? Coba buka situ. Kamu. Karena pikiranmu cuma jalan di tempat, dasar botol permanen. Bukan jalan di tempat. Masa kamu bilang karena kita manusia, habis Tuhan Yesus kamu kira apa? Ayam. Karena Tuhan Yesus itu bukan manusia. Sembarangan kamu. Oh iya, loading. Kamu jawab dulu tentang yang tadi. Tuhanmu itu maha mengetahui enggak? Jangan dulu potong-potong. Enggak bisa. Saya Kamu tahu perempuan ras dulu paling terkuat di bumi. Satu aja dulu. Sebentar sama dia belum selesai ini. Nah di Masa sini Yesus ya, ayam bentar ini? dulu. Bentar. Kamu kalau enggak dengar dulu. Bentar dulu ya, kamu ini. Tolong jawab kalau memang betul Tuhanmu itu Allah yang mengetahui. Tolong kamu bacakan At-Taubah 16. Baca silakan. Ini jangan lari ke sana ke sini dulu. Ini pertanyaan kita satu pun gak ada kau jawab, udah heboh kali kau. Bukan dari tadi ini Mbak Serenda saya tanya, dia mau tanya sama saya. At-Taubah 16. Tolong jawab dulu, loading. Ya loading, tolong jawab dulu, loading. Ya baru kita nanti pindah topik. Ada apa di At-Taubah situ? Ada apa? Ini masih tentang Allah Maha mengetahui. Iya, ada apa sih? Iya. Kamu yang baca, masa kamu nggak ada Al-Quran gimana sih? Masa kamu sibuk mengotak-atik Alkitab aja, Al-Quran gak kamu baca? Iya, tapi ini kan saya lagi buka Coba baca dulu. At-Taubah 16. Lah, berarti ini kamu gak ada kitabmu sendiri di rumahmu? Kemana-mana larinya. Gak ada satu kitabmu. belum selesai sudah lari satu. Karena dia nyambung. Loh, kamu yang lari-lari. Kita mau bertanya dong ketika kita, karena gini, bentar dulu Lodi kamu ngomong terus modal suara besar aja kamu ini ya. At-Taubah 16, silakan tolong jawab dulu saudaraku karena saya bingung di sini. Nah, saya bingung soalnya. Yang bingung. Dari tadi saya juga bingung dengan Tuhan Yesus ini. Ya padahal Kalian Allah belum mengetahui. Kenapa? Iya. Nah, di sini saya bingung kenapa dalam kitabmu padahal Allah belum mengetahui. Kenapa Allah belum mengetahui? Belum mengetahui apa itu? Katanya kalau baca Alkitab tidak boleh cuma-cuma ayat. Baca 30 juz pasti ada jawabannya itu. Baca cuma sepanggal-sepanggal. Iya, ini apakah saya baca ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa nih? Nah di sebelumnya padahal Allah belum mengetahui. Nah kenapa Allah belum mengetahui? Apa ini sinyal siapa ini? Mbak Mikana sinyal saya seperti imannya ini. Sinyal kok sekarang pura-pura sinyal, aduh. Begini giliran ditanya sinyal putus-putus katanya. Coba baca ulang. Oh, Quran surah Al-Baqarah At-Taubah ya? Oke. At-Taubah. Quran surah At-Taubah 16. Oh, At-Taubah 16. Oh, bunyinya. Oke. Oh, baca original teks atau gimana? Ya terserah mau baca original teks terjemahan juga nggak apa-apa. Terjemahan aja, terjemahan. Yang bagaimana? Oke, yang bagaimana itu? Yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Iya. Aneh juga nih, kurasa ini nggak waras nih orang. Dia barusan baca ayatnya, baca kitabnya ketawa dia. Ih. Bukan barusan dia baca ayatnya, dia ketawain ayat kitabnya loh. Aduh Tuhan tolong. Kamu punya sinyal putus-putus seperti iman kamu sama pemikiran kamu putus-putus sinyalnya itu. Iya, dibilang sinyalnya. Mana ada putus-putus jaringan kah? Coba netizen, coba teman-teman ketik 1 kalau sinyalnya Mikana putus-putus.
Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi loh. Hampir 30 juz saya jelaskan itu. Tetap teman, tetap. Nah itu biar nggak- satu. Biar bagus. Iya itu sudah bilang. Tadi saya sudah jelaskan itu. Hampir 30 juz selesai. Cuma karena sinyal putus, hanya putus pula penjelasan saya. Itulah kan, banyak kali bohongnya. Pembohong nautusadon. Bukan. Bagaimana kita mau kita sekarang mau bahas kitab suci yang kita imani, tetapi kalian meyakini bahwa anak lebih tua daripada ibu. Ini kan bingung saya ini. Iya, Iya. saya juga Sarenda bingung katakan- ini. Kenapa sinyal Tuhanmu lagi kan? belum mengetahui? Coba baca dulu, nggak usah banyak kali narasimu. Oke, dia belum Sekarang mengetahui kamu apa? pura-pura sinyal lagi. Aduh Tidak, Tuhan. tidak. Dia belum mengetahui apa? Belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, ya. Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Kenapa dia belum mengetahui orang-orang yang berjihad? Baca Kan ayat katanya selanjutnya. Maha mengetahui. Baca ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Jangan potong-potong loh. Kita baca Bible saja tidak boleh potong-potong. Kan Itu kalau yang kita baca 30 yang kita juz tanyakan selesai itu. Ketidaktahuannya. padahal- kita nggak baca. Nah, padahal Sinyal, Allah belum sinyal. mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Kenapa Allah Sinyal, belum lama-lama mengetahui kau orang-orang saya yang bawa berjihad jihad itu? lagi. Sinyal. Lama-lama kau pergi jihad ini. Sinyal. Yang ditanya cuma satu kata loh, ketidaktahuan Allahmu itu kenapa? Sudah Sarenda kamu diam. Kamu itu kosong dobol. Sinyal. Dasar- Ini Mbak dasar Mikana ini otak. dia takut saya. Dia Dalam sengaja kasih hitam. mati wifi-nya ini. Saya tahu Mbak Mikana ini. Makanya saya selalu naik akun beda. Apalagi sama Sarenda. Wifi aku pakai data. Takut sekali. Aku lagi di Nggak kampung. level kalau samamu. Mau pakai data bagaimana sinyal kamu jelek-jelek? Bentar, Nanti saya jelaskan tentang Coba Allah. kamu turun bikin dulu, bapa Sarenda. lagi. Iya Sarenda turun dulu. Kamu bikin sampah saja. bentar. Kamu juga ngomong nggak jelas kamu ini ya. Iya bagaimana? Sebentar. Udah bagus nggak? Nah berarti dia tukang. Iya udah. Berarti Sarenda tadi ya penyebabnya ya. Bukan penyebabnya karena Ya? mungkin terlalu banyak orang yang naik karena aku di kampung nggak ada wifi. Paham? Oke silakan kamu jawab atau Mbak 16 itu kenapa Allahmu belum mengetahui orang-orang yang berjihad? Oke. Bukan yang saya bingung tadi begini. Sarenda katakan Yesus lebih tua daripada ibunya. Aduh kamu ini ya kamu nggak bisa jawab udah pergilah. Gara-gara kamu nggak bisa jawab, entah kamu bilang Sarenda. Aduh, bilang aja kamu nggak bisa jawab, bingung kamu kan? Sebenarnya kamu menutupi kebingunganmu dan keguncangan imanmu. Dia sebenarnya menutupi imannya terguncang, ya kan? Tapi dia Sarenda atau apa? Pura-pura lah kau bahas-bahas Sarenda, padahal kamu terguncang itu. Katanya Tuhan yang Maha mengetahui, tapi kenapa di sini belum mengetahui?